Dikutip dari Bloomberg, harga batubara mencatatkan kenaikan dalam 2 hari perdagangan beruntun dengan catatan penguatan 0,65%. Keinformasi komoditas, harga batubara melanjutkan penguatan ke level tertinggi dalam sebulan. Harga minyak dunia menguat di tengah pemulihan ekonomi China di atas ekspektasi. Sementara harga emas bergerak stabil dan masih berada di dekat level rekor tertinggi. Dikutip dari Bloomberg, harga batubara mencatatkan kenaikan dalam 2 hari perdagangan beruntun dengan catatan penguatan 0,65%. Di Senin waktu setempat, harga batubara di pasar Newcastle untuk kontrak pengiriman Februari ditutup di $109,1 Amerika per ton, menguat 0,23% dan menjadi yang tertinggi sejak 10 Desember 2025. Harga batubara berangkat di tengah China berencana untuk menyiapkan lebih dari 100 pembangkit listrik tenaga uap tahun ini, meski penggunaan energi baru terbarukan terus berlanjut. Dikutip dari Reuters, harga minyak dunia menguat di Selasa pagi waktu Asia, didorong data pertumbuhan ekonomi China sesuai dengan target pemerintah di 5% dan meningkatkan optimisme permintaan. Pasar juga mencermati ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kenaikan tarif impor ke negara Eropa terkait Greenland. Melansir Reuters, minyak Brent naik 0,3% ke $64,13 Amerika per barrel. WTI Amerika pengiriman Februari yang berakhir Selasa menguat 0,4% dibanding Jumat lalu di $59,69 Amerika per barrel. Harga emas bertahan di dekat level tertinggi sepanjang masa di perdagangan Selasa pagi seiring meningkatnya kekhawatiran pasar global akibat manuver Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Greenland yang mendorong investor memburu aset lindung nilai. Melansir Reuters, harga emas spot tercatat stabil di level 4.671,54 per troy ounce. Level ini mencapai setelah sebelumnya menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di $4.689,39 Amerika per troy ounce di sesi sebelumnya. Berbagi sumber, IDEX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,24% di level $59,29 Amerika per barrel. Nikel melemah cukup dalam di 1,71% di $17.785 Amerika per metrik ton, sementara emas menguat signifikan di 2,62%, sudah berada di atas level 4.700-an, tepatnya di $4.714 Amerika per troy ounce. CPO menguat di 0,91% di level Rp4.104 Malaysia per tonnya. Pemirsa, di mana nilai tukar rupiah terus melanjutkan tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat, meskipun indeks dolar Amerika cenderung mengalami penurunan. Pelemahan rupiah dibayangi perkembangan sentimen dari domestik. Hingga Selasa siang, mengutip Bloomberg, pukul 11:54 waktu Indonesia Barat, rupiah spot melemah di 0,08% di level 16.969 per dolar Amerika dari penutupan perdagangan Senin di level 16.955 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika terpantau melemah di 0,31% di level 99,080 di Selasa pagi. Pelemahan rupiah dipicu perkembangan sentimen dari dalam negeri pemirsa, salah satunya defisit anggaran yang berpotensi melampaui 3%. Selain itu, investor mengkhawatirkan independensi Bank Sentral setelah Presiden Prabowo Subianto mendominasikan Thomas Jiwandono diusulkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Investor khawatir independensi kebijakan moneter dapat tertekan seiring target Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% di 2029 dari sekitar 5% saat ini. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bertahan di zona pelemahan di Rp16.973. Kemudian terhadap euro di Rp19.688 dan pound sterling di level Rp22.799 dan terhadap yen Jepang di Rp107,12.
Keinformasi minta pemirsa di mana PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa mengumumkan telah menggunakan dana 480 miliar rupiah untuk buyback saham. Hingga per 19 Januari 2025, perseroan telah melakukan buyback saham sebanyak 867.033.574 saham. Mengutip keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa mengumumkan telah menggunakan dana sebesar 480 miliar rupiah untuk pembelian kembali atau buyback saham hingga 19 Januari 2025. Realisasi dana tersebut setara dengan 50,53% dari total dana yang disediakan oleh perseroan untuk buyback saham sebesar 950 miliar rupiah. Perseroan telah melakukan buyback saham sebanyak 867.033.574 saham dengan rentang harga rata-rata mulai dari Rp430 per saham hingga Rp655 per saham. Rinciannya di 10 Desember 2025, perseroan membeli kembali 372.093.023 saham dengan harga rata-rata pembelian di Rp430 per saham. Sehingga total dana yang digelontorkan sebanyak Rp159,99 miliar. Selanjutnya, di 6 Januari 2026, perseroan melakukan buyback sebanyak 418.604.451 saham dengan harga rata-rata Rp645 per saham senilai Rp269,99 miliar. Dan terakhir, di 19 Januari 2026, perseroan melakukan buyback 76.335.900 saham dengan harga rata-rata Rp655 per saham atau senilai Rp50 miliar. Direktur and Corporate Secretary PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa, Mukson Arif Roshidi, dalam keterbukaan informasi menyebutkan bahwa buyback saham perseroan dilakukan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Hal ini mengacu pada pasal 12 ayat 1 POJK nomor 13 tahun 2023 tentang kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Dewa sempat mengalami penguatan menembus di atas level 800-an, namun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan intraday saham Dewa di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 19 Januari ditutup di level 775. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi menguat di 790. 30 menit pasca pembukaan saham Dewa melesat ke atas level 800-an. Namun di penutupan perdagangan sesi pertama penguatan terbatas di level 800 dan pembukaan sesi kedua masih berada di zona hijau, penguatan lebih terbatas lagi di 780. Saat ini menguat di 1,99% di level 770. Kita akan coba lihat pergerakan saham Dewa dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan signifikan seiring juga dengan melajunya saham-saham di grup yang sama pemirsa. Di perdagangan 14 Juli masih diperdagangkan di bawah level 200-an, Agustus di 222, awal September sempat laju penguatan tertahan di 218, Oktober menguat ke 294, November sudah di atas level 300-an dan awal Desember menguat di 462 dan di sepanjang Januari penguatan signifikan terjadi pemirsa dan sudah menembus di atas level 815, level intraday tertinggi selama 6 bulan terakhir, dan hari ini sempat intraday ke 800 lagi namun posisi tersebut tidak mampu dipertahankan. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat price earning ratio-nya di 96.88 kali, PSR-nya di 5.24 kali, sementara PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 6.66 kali dan PCFR di 15.56 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.